Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita awali hari ini dengan bersaat teduh melalui rehat edisi Kamis 6 Agustus 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur atas anugerah-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh dipersekutukan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti apa makna dari firman Tuhan. Lalu kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan bersabdalah, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Kehidupan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pelayan tidaklah mudah. Karena ketika memberi diri ke dalam pelayanan pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, bahkan penderitaan. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersukacita oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil, menerimanya, dan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi orang-orang Yahudi yang lain di Tesalonika, maka orang-orang Berea menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita saat ini kita dapat belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil selalu mendapat tantangan. Selain berat dan beresiko, juga siap untuk dimusuhi bahkan dibenci ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun kita harus yakin bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Tetaplah semangat mengabarkan firman Tuhan, walaupun engkau dibenci. Sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenaran-Nya diberitakan. Roh Kudus kiranya tetap menolong kita.
Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan bagi kami di dalam bersaat teduh pagi ini. Firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan. Kiranya kami mampu mewujudkan dalam kehidupan ini. Kami senantiasa bersemangat memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk mewujudkan firman ini dengan baik. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang menyerahkan kehidupan kami. Tuntun dan peliharakan kami Tuhan, bahkan berkati kami dalam kami menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Berkati juang karya dan kerja kami. Berkati usaha, rencana-rencana dan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Anak-anak kami dan cucu-cucu kami, Tuhan kiranya Engkau berkati dalam berbagai aktivitas mereka. Sehatkan mereka, peliharakan mereka, dan karuniakan kesuksesan, kebahagiaan bagi mereka. Kami serahkan rumpun keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan berkati mereka, persekutukan kami dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan kiranya Engkau berkati mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berkati pemuda-pemudimu dalam segala aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Tuntun dan selamatkan mereka selalu. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Bersama dengan Bapak Ari Jaya Pataru, kami bersuka cita atas hadirnya putra terkasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan dari Bapak Ari Jaya Pataru sekeluarga. Kami berdoa buat para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka boleh menikmati hidup ini dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kami dimampukan saling menguatkan, menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Kiranya tetap aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang ini, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat. Kami serahkan pandemi COVID ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berperkaralah di dalamnya. Berkati kami Tuhan dalam menjalani masa new normal ini, sehingga kami boleh jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami dimampukan memaknai setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.